Hai Sobat Creepy, kembali lagi di channel Creepy Diva. Cerita horor kita kali ini berjudul Warung Gaib Tepi Jalan. Check this out. Cerita dari mahasiswa yang kita sebut saja Tony. Dia selalu pulang kampus larut malam. Bukan untuk mengerjakan tugas, tetapi hanya untuk nongkrong-nongkrong tidak jelas. Saat melihat jam tangan sudah menunjukkan jam 23.30 malam. Tony dan ketiga temannya, sebut saja Ivan, Rizky, dan Sony. Mereka semua memutuskan untuk pulang. Dan seperti biasa, Tony dan Sony pulang bersama karena jalur rumah mereka searah. Mereka pulang dengan menggunakan sepeda motor masing-masing. Di awal perjalanan menuju pulang, mereka menjalankan motor beriringan satu sama lain. Malam kali ini ditemani hujan rintik-rintik yang cukup membuat menggigil. Tiba-tiba, Sony meminggirkan motornya dan mengajak Tony untuk mampir jika ada warung nanti. Setelah mereka setuju, Tony berjalan di belakang Sony. Di perjalanan yang sepi ini, hanya ada beberapa pengendara. Sebenarnya malam ini adalah malam yang aneh. Biasanya, Tony pulang jam 00.30, tapi tidak sesepi ini. Masih ada lalu lalang kendaraan, walaupun itu tidak banyak. Namun ia tepiskan pikiran itu. Mungkin itu hanya perasaan dia saja. Tiba-tiba, Sony yang ada di depan Tony berhenti. Tony bertanya kepada Sony, "Kenapa kamu, Son?" Sony pun menjawab, "Tadi saya menghantam polisi tidur gede banget. Makanya saya berhenti untuk ngecek sepeda motor saya. Karena mungkin ada apa-apanya." Tony pun menjadi heran. Polisi tidur? Sepertinya dari ini sama sekali nggak ada polisi tidur. Dan dari tadi saya melihat kamu sama sekali tidak menghantam polisi tidur. Setelah Sony mengecek motornya, mereka kembali berjalan. Tony melihat sekitar. Ternyata hanya mereka berdua yang ada di jalan tersebut. Dan hal itu membuatnya heran dan penasaran. Tak lama kemudian, dari kejauhan, mereka melihat sebuah warung. Warung tersebut tepat di sebelah kiri baliho besar yang masih kosong. Belum ada iklan yang terpampang. Akhirnya, mereka berhenti dan mampir ke warung tersebut. Saat Tony turun dari motor, tiba-tiba dia tersandung papan kilometer yang tingginya selutut. Dia berpikir, mungkin karena kecapekan sehingga dia tidak melihat papan kilometer tersebut. Mereka berdua masuk ke warung tersebut dan duduk di bangku yang telah tersedia. Setelah mereka duduk, keluarlah seorang ibu-ibu dan seorang bapak. Sepertinya mereka seorang suami istri. Mereka menyapa dengan ramah dan tersenyum. "Mau pesan apa, Mas?" tanya ibu tersebut. Kemudian Sony menjawab, "Pesan kopi 2, Bu. Kalau ada makanan ringan seperti roti, boleh 2 juga, Bu." Ibu tersebut tersenyum dan membuatkan pesanan mereka. Tony pun iseng bertanya, "Warungnya buka 24 jam, Pak?" Bapak tersebut menjawab, "Iya, Mas. Saya bergantian jaga dengan istri saya." Tony kembali berkata, "Malam ini begitu dingin, Pak, dan jalannya begitu sepi sekali." Bapak tersebut hanya tersenyum kepada Tony. Tak lama kemudian,
ibu warung datang dengan membawakan pesanan mereka, yaitu kopi dan juga tahu isi. Mereka berdua memakan tahu isi tersebut tanpa tersisa. Kemudian mereka membakar sebatang rokok sambil meminum kopi hitam yang hangat. Setelah mereka menghabiskan makanan mereka membayar semuanya dengan Rp20.000 dan berterima kasih kepada kedua orang yang ada di warung tersebut. Saat menuju motor, laki-laki Tony tersandung papan kilometer. Karena penasaran, ia pun melihat papan kilometer tersebut yang bertuliskan KM12. Setelah penasarannya hilang, mereka pun kembali melakukan perjalanan pulang. Jalanan masih sepi dan hujan rintik-rintik tak mau berhenti juga. Di pertigaan, Sonny pun belok ke kiri karena mereka sudah tidak sejalur lagi. Anehnya, jalan menuju rumah Tony sudah tidak sepi seperti tadi. Ada beberapa kendaraan yang berlalu lalang. Sesampainya di rumah, Tony melakukan sholat Isya dan membersihkan diri. Karena belum mengantuk, Tony pun mendengarkan musik. Dan tiba-tiba, Sonny menghubungi Tony. Sonny bertanya kepada Tony, "Tadi Rom ngerasa aneh gak saat perjalanan pulang?" Tony menjawab, "Iya sih." Sonny kembali berkata, "Kirain gue doang. Motor gue pas dicek di rumah, ternyata gak ada yang rusak. Padahal tadi gue hantam polisi tidur gede banget." Tony kembali menjawab, "Ya syukur deh Son. Sorry gue capek banget. Gue tutup dulu ya teleponnya. Besok kita omongin lagi di kampus." Tony menutup teleponnya dan memutuskan untuk tidur. Pagi pun menjelang. Tony berencana berangkat ke kampus melewati jalan semalam. Apa benar ada warung di situ? Teringat ada papan besar dan papan kilometer 12 di sana. Akhirnya, Tony sampai jalan kemarin yang ia lewati. Ternyata jalan tersebut tidak sesepi yang di malam hari. Dari kejauhan terlihat papan iklan besar. Setelah ia dekati, ternyata di sana juga terlihat papan kilometer yang bertuliskan KM12 yang membuatnya tersandung kemarin malam. Ya, tidak salah lagi. Di sanalah tempat mereka semalam mampir untuk ke warung. Dan betapa kagetnya karena tepat di sebelah kiri papan iklan besar yang masih kosong tersebut, ternyata hanya sebuah kebun kosong yang ditumbuhi rumput ilalang dan semak belukar. Tidak ada satupun warung di situ. Namun di dalam kebun terlihat dari kejauhan ada sebuah rumah kosong yang nampak tua. Rumah itu atapnya sudah runtuh sebagian. Entah karena berhalusinasi atau tidak, ada sosok perempuan melambaikan tangan dari dalam rumah tersebut. Dengan jelas, Tony melihat rambutnya panjang bergaun putih. Hal tersebut membuat Tony gemetar dan cepat-cepat pergi dari tempat tersebut. Karena kejadian tersebut, akhirnya Tony berhenti di tempat nasi uduk. Tony memesan, "Bu, nasi uduknya 1. "Iya mas," jawab penjual nasi uduk tersebut. Karena rasa penasaran, Tony akhirnya bertanya kepada penjual nasi uduk, "Bu, apa kalau malam jalanan di sini sepi sekali? Tidak ada penerangan sama sekali?" "Oh tidak, Dik. Jalanan di sini cukup ramai. Apalagi ada truk-truk bermuatan besar yang diperbolehkan jalan di atas jam 10 malam. Jawab ibu penjual nasi uduk. "Oh, begitu ya Bu.
ujar Tony. Penjual itu pun bertanya, "Kenapa Mas? Kok Mas pucat begitu? Sedang sakit ya?" Akhirnya, Tony menceritakan kejadian semalam kepada ibu penjual tersebut. Dan ibu penjual tersebut menjelaskan, dulu di kilometer 12 tersebut ada truk yang menabrak warung, dan warung itu hancur tak berbentuk, menewaskan pemilik warung tersebut, yaitu pasangan suami istri. Rumah di dalam kebun itu adalah rumah pemilik warung itu. Jadi yang Mas makan semalam itu hanyalah tipuan mata saja. Mas sebenarnya nggak makan apa-apa, ungkap ibu itu. Setelah mendengarkan cerita ibu tersebut, Tony merasa sangat ketakutan. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kalian juga bisa menuliskan di komentar untuk cerita-cerita kalian, atau kirim ke email kami. Salam Creepy Diva.